Selamat datang di Arafah Channel, tempat di mana kisah lama tak sekadar diceritakan, melainkan dibangkitkan kembali dari lorong waktu yang kelam. Malam ini kami akan membawamu menyelami sejarah sebuah senjata legendaris yang tak hanya digunakan dalam perang dan pertarungan, tapi juga menyimpan kekuatan mistis, tuah warisan dari leluhur terdahulu. Inilah kisah badik bertua, pusaka yang tak bisa disimpan sembarangan. Dalam budaya masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan, badik bukan sekedar senjata. Ia adalah simbol kehormatan, keberanian, dan harga diri seorang lelaki. Bentuknya kecil, mirip belati, namun tajam dan kuat. Konon, setiap badik dibuat tidak sembarangan. Pandai besi zaman dulu menempahnya selama berhari-hari, diiringi doa-doa dan ritual khusus. Beberapa badik bahkan diyakini mengandung pamornya sendiri, motif unik pada bilahnya yang mencerminkan karakter, takdir, bahkan jiwa pemiliknya. Ada badik yang diberi isi semacam roh penunggu atau kodam. Ia melindungi tuannya, namun juga bisa murka jika tuannya dikhianati. Menurut cerita turun-temurun, ada satu jenis badik tertentu yang diwariskan hanya kepada keturunan sulung. Badik ini dipercaya memiliki tuah paling kuat, dibuat dari serpihan meteor yang jatuh di tanah Bugis ratusan tahun lalu. Bilanya hitam legam, dingin meski disimpan di dalam api, dan tak pernah berkarat. Badik seperti ini biasanya disimpan dalam peti khusus, dibungkus dengan 3 lapis kain putih dan kuning, disimpan di loteng rumah atau dalam kamar khusus. Tak boleh sembarangan disentuh, apalagi dicabut dari sarungnya, kecuali saat darah keturunan tertumpah. Salah satu kisah menyeramkan terjadi di sebuah kampung kecil. Sebuah keluarga menyimpan pusaka badik turun-temurun selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengusiknya. Sampai suatu malam, seorang dari keluarga itu dilukai oleh orang luar. Sebuah penghinaan besar dalam budaya leluhur. Malam itu, suasana desa menjadi mencekam. Suara angin seperti melonglong, dan bau menyan menguap dari rumah tempat badik itu disimpan. Padahal tak ada yang membakarnya. Anehnya, penduduk sekitar melihat bayangan seorang keluar dari rumah itu, padahal seluruh penghuni sedang tidur. Keesokan harinya, pelaku penyerangan ditemukan tewas di dekat sungai. Tak ada luka terbuka, tapi di dadanya terdapat lubang kecil, seperti tusukan rapi mematikan, dan anehnya tanpa darah. Orang-orang paham badik itu telah keluar sendiri. Kini badik itu masih tersimpan, tak pernah lagi disentuh. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara dentingan samar terdengar dari dalam kotaknya. Dan orang-orang percaya, jika seseorang bermimpi ditawari sebilah badik bersarung kuning, jangan pernah menerimanya, karena itu pertanda roh leluhur telah memilih pengganti dan darah baru akan segera ditagih. Terima kasih telah menyimak kisah malam ini di Arafah Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di balik setiap pusaka warisan ada jiwa yang belum pernah benar-benar pergi.